Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Apa kabar nih adik-adik di minggu yang cerah ini? Wah, kayaknya sih sehat-sehat ya Kak. Wah, iya nih puji Tuhan banget ya kalau anak sekolah minggu kita semua sehat semua. Berarti tandanya apa tuh? Berarti tandanya kalau Tuhan Yesus baik. Wah, dahsyat banget ya Tuhan Yesus ya. Adik-adik, tapi kayak ada sedihnya sih. Apa tuh Kak? Sedih banget 3 bulan ini gereja ibadah sendiri di rumah. Tapi kan minggu kemarin kita habis ibadah online Kak. Tapi nggak asik Kakak Rahel. Kayak kurang temennya gitu loh. Tapi kan kalau mau ibadah nggak cuma harus di gereja Kak, bisa di rumah juga. Iya sih Kakak Rahel. Yaudah deh Kakak Rahel, aku mau ibadah deh. Yaudah yuk adik-adik kita mau mulai ibadah kita hari ini. Siapkan hati dan pikiran kita mau mulai ibadah kita. Kita mau angkat satu lagu pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kita mulai lagu ini lirik ulang. Kita katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Yuk adik-adik, pada pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita lebih sungguh lagi. Kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita katakan terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku.
sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Yuk adik-adik kita nyanyikan lagu ini tanpa musik, kita katakan Tuhan Yesus terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. sebab hari ini Tuhan. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Menyembah Tuhan, menyembah Tuhan, telah dan benar, telah dan benar. Kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur
panjatkan syukur bagimu. Ya adik-adik, kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang di sorga, terima kasih ya Bapa atas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Untuk setiap anak-anak-Mu ya Bapa, terima kasih atas setiap kesehatan yang Kau berikan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas setiap perlindungan yang Kau berikan Tuhan. Dari anak-anak sampai orang tuanya Tuhan, Kau yang berkati mereka lebih lagi ya Bapa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini ya Bapa, kami akan masuk ke dalam ibadah kami Tuhan dengan penuh dengan sukacita, dengan hati yang bahagia Tuhan, bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami semua ya Tuhan. Tuhan, tutup bungkus Tuhan ibadah ini dari awal hingga akhir Tuhan. Biarlah kuasa-Mu saja yang bekerja Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini ya Bapaknya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Yeay. Oh ya, Kak, bentar. Ya kenapa tuh Kak Kakak dengar Rahel? sesuatu gak sih dari tadi? Aduh, dengar sih tapi kayak kurang gitu. Kayak kurang ya? Iya. Kalau adik-adik di rumah dengar gak sih? Dengar gak adik-adik? Kayaknya nggak dengar juga sih. Yaudah, supaya kita sama-sama dengar, ayo kita nyanyi satu lagu pujian. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Bentar Kak, bentar. Kayaknya Kenapa Kakak Rahel? masih kurang semangat. Aduh, yuk adik-adik, Kak Eka dan Kakak Rahel undang untuk bangkit berdiri semuanya. Bangkit berdiri. Terus sebelumnya kita ganti dulu nih. Kata saya jadi nama, kayak misalnya contoh ya. Dengar dia panggil nama Rahel. Dengar dia panggil namamu gitu. Udah ngerti ya adik-adik? Paham? Oke, Paham oke. dong Kakak Rahel. Ayo Kak, kita mulai Kak. Dengan lebih bersukacita ya adik-adik. Dengar dia panggil nama Rahel. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama Rahel. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil. Dengar dia panggil nama Rahel. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama Rahel. Juga dia panggil namamu. Sekarang kita jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Sekarang adik-adik yang di rumah jawab. Ku jawab. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Oke adik-adik. Nah tadi kan kita habis nyanyi lagu pujian, dengar dia panggil nama saya. Sekarang kita mau nyanyi pujian seindah-indahnya pelangi. Masih tetap bangkit berdiri loh adik-adik. Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, selebar-lebarnya, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, juru selamat. Dengan lebih bersukacita kita mau katakan seindah-indahnya pelangi, indah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya
seluasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru. Lebih indah Tuhan Yesusku, Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dia yang terindah. Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku, Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dia yang terkuat. Dialah Yesusku, Juru selamatku. Dialah Yesusku, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dialah Yesusku, Dialah Yesusku, Juru selamatku. Adik-adik boleh dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, adik-adik, saat ini kita mau masuk ke pemberitaan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau nyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita mau ulang lagu ini dari awal. Kita mau katakan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mau katakan meskipun badai, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita mau katakan ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Kita mau katakan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita mau katakan ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Kita mau katakan ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Kita mau katakan pakailah sesuai dengan, pakailah sesuai dengan
Kita mau katakan pakailah sesuai dengan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kalau tadi kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan sama Kak Eka, sama Kak Rahel. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita lipat tangan, kita mau berdoa. Lipat tangan semua, tutup mata. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan bangunkan kami dengan kekuatan yang baru. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan bekerja untuk setiap kata-kata, sehingga kami boleh mengerti akan kehendak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kalau minggu kemarin kita sudah dengar cerita Kak Lili ya. Siapa yang masih ingat cerita Kak Lili? Ya, tentang Petrus, bukan Petra ya. Mana Petra ya? Nah, Petra dengar ya, dengar Kak Lili. Nah, saat ini kita mau dengarkan cerita tentang Petrus. Nah, adik-adik, kalau kita dengar Petrus, pasti kita tahu ada satu binatang ya di dalam cerita Petrus itu. Ayo, siapa yang tahu binatang apa? Ya, binatang ayam. Tapi kenapa ayam? Kita mau baca firman Tuhan dulu ya. Dari Lukas 22 ayat 54 sampai 62. Semua siapin Alkitabnya, kita mau sama-sama baca Alkitab. Kita mau buka Alkitab kita. Yuk kita baca Lukas 22 ayat 54 sampai 62. Tema di Alkitab, Petrus menyangkal Yesus. Lalu Yesus ditangkap, dibawa dari tempat itu, ia digiring ke rumah imam besar, dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api, dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya, lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab dia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ya adik-adik, Petrus sedih, dia menangis karena dia tidak menepati janji. Adik-adik tahu nggak janji Petrus kepada Tuhan apa? Mungkin minggu kemarin Kak Lili udah katakan. Ya, kita mau baca lagi dari Markus 14 ayat 31. Kita mau baca sama-sama ya. Firman Tuhannya dibuka dulu. 2, 3. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian. Adik-adik, kadang-kadang kita juga merasa kuat ya. Waktu Petrus katakan seperti ini, Petrus itu merasa dia kuat. Dia tahu bahwa dia tidak akan menyangkal Yesus. Tetapi ketika kita baca tadi di Lukas katakan
Petrus menyangkal Yesus. Kenapa? Petrus takut kalau dia juga ikut ditangkap. Jadi saat itu dia menyangkal Yesus. Nah, waktu dia ayam berkokok 3 kali, Petrus teringat bahwa dia sudah diingatkan Yesus. Sebelum ayam berkokok 3 kali, dia sudah menyangkal Yesus. Ya, nah adik-adik, sekarang terkadang kita juga takut waktu kita di sekolah, waktu kita bermain, ya kita takut kalau kita mau katakan bahwa kita ini adalah anak Tuhan Yesus, bahwa kita ini orang Kristen, ya. Jadi sama seperti Petrus saat itu, Petrus juga takut. Jadi dia tidak mau mengakui bahwa dia itu adalah bersama-sama dengan Yesus saat itu. Tapi Petrus saat itu dia sedih hatinya, dia langsung menangis dengan sedihnya. Tapi Tuhan mengampuni segala apa yang dilakukan Petrus. Dia mengasihi Petrus, dia mengampuni sampai Petrus kembali percaya kembali kepada Tuhan Yesus. Waktu dia gagal, dia mengiring Yesus saat itu, dia tahu Allah mengasihi dia, Allah mengampuni dia. Terkadang kita juga ada janji dengan Tuhan. Adik-adik pernah janji nggak dengan Tuhan? Kita janji mau setia, atau kita mau janji sama Tuhan untuk mengasihi, atau kita janji sama Tuhan kita mau mengampuni orang-orang yang bersalah sama kita. Ya, ketika kita mau setia, terkadang ada cobaan. Ya, kita mau sekolah Tuhan, kita janji Tuhan, aku mau deh setia, aku mau terus datang ke sekolah minggu. Tapi ternyata ketika teman bilang, udah nggak usah deh sekolah minggu, besok-besok aja. Saat ini kita nonton bola nih, buat yang laki-laki seru loh nonton bola. Ya, tapi kita mesti ambil keputusan. Kita mau ikut Tuhan atau kita mau ikut keinginan kita. Kita mau datang ke gereja. Nah, kita mau belajar setia. Ya, kalau kita ikut teman-teman kita berarti kita gagal. Ya, dan saat kita gagal, Tuhan bekerja. Tuhan mau kita kembali. Dan kita sadar, oh ya Tuhan, aku mau setia. Besok-besok aku nggak mau main lagi lah. Aku mau datang ke gereja aja, mau sekolah minggu. Ya, mungkin kita janji mau mengasihi teman-teman kita, tapi kita gagal. Kemarin dia nakal sama aku. Kemarin dia pukul aku. Aku nggak mau lagi main dengan dia. Aku nggak mau lagi berteman dengan dia. Tapi itu adalah kegagalan buat setiap kita. Ya, jadi saat kita gagal, Tuhan tolong kita untuk kita mau mengasihi teman kita, karena Tuhan mengajarkan kita untuk kita saling mengasihi. Ya, ketika kita janji kita mau mengampuni orang-orang yang menyakiti kita, kadang kita nggak mau mengampuni. Ya, nah, Tuhan selalu mengajarkan kita. Tuhan mau kita kembali ya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan ajarkan, Tuhan mau kita menjalaninya. Ya, Tuhan memanggil saat kita gagal, Tuhan memanggil. Ya, saat ini adik-adik merasa gagal di mana? Di sekolah kah? Atau bersama teman-teman kah kita gagal mengasihi? Kita gagal mau setia sama Tuhan. Tapi Tuhan tetap setia sama kita. Ya, ketika kita gagal, Tuhan datang kepada kita. Ketika kita gagal, Tuhan mengubah kita untuk menjadi anak-anak yang setia. Saudara, Petrus sudah gagal, tapi lewat firman Tuhan pagi hari ini, kita mau belajar dari kegagalan Petrus. Sekalipun kita jatuh dalam kegagalan, Tuhan mau kita belajar dari kegagalan kita untuk kita masuk kembali ke setiap perkataan kita, setiap perbuatan kita. Apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, Tuhan beri kekuatan buat kita. Petrus gagal, setelah dia gagal, dia lebih lagi dipakai Tuhan untuk menguatkan setiap kita. Ya, di surat-surat Petrus yang dia tulis, itu semua isinya menguatkan setiap orang-orang yang jatuh di dalam kegagalan. Ya, demikian adik-adik firman Tuhan pagi hari ini, biar kita mau belajar ya
belajar dari kegagalan untuk menjadi lebih baik lagi. Ya, demikian firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita tutup firman Tuhan dengan doa kita. Pagi hari ini terima kasih Tuhan sudah menguatkan kami. Lewat Petrus kami belajar Tuhan. Saat gagal kami tahu Tuhan akan mengampuni. Saat kami gagal Tuhan akan kembalikan kami untuk menjadi anak-anak yang lebih baik lagi Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.